Halo semua, di video kali ini aku mau share dari apa yang aku pelajari dari khotbah Pastor Berry 1 minggu lalu. Bicara tentang didikan, anak-anak Tuhan harus memiliki satu hal, yaitu adalah mental yang kuat. Pastor Berry atau gembala saya berkata bahwa Tuhan itu fokus membersihkan apa yang di dalam. Jadi Tuhan itu nggak hanya melihat dari apa yang di luar. Tuhan itu bukan Tuhan yang melihat cover ataupun packagingnya, tapi Tuhan yang pertama kali Tuhan bersihkan adalah apa yang ada di dalam kita. Dan ketika kita ada di dalam proses pembersihan atau didikan Tuhan, sama kita pun sendiri akan kaget dengan siapa diri kita sesungguhnya. That's why butuh yang namanya kita itu mencari gereja di mana kita itu dibukakan siapa kita sebenarnya. Ketika kita dibersihkan dari dalam, mungkin kita akan mengetahui tanda kutip sebusuk apa diri kita. Ada begitu banyak mungkin karakter-karakter buruk yang harus kita bersihkan, yang harus kita ganti, yang harus kita ubah di dalam hidup setiap kita. Nah, makanya banyak seringkali anak-anak Tuhan itu gak kuat ketika kita tuh dibersihkan dari dalam. Ujungnya lari dan bersembunyi dari Tuhan. Tapi kita harus tahu bahwa kita ini gak bisa lari dari Tuhan kita. Nah, that's why carilah gereja yang menunjukkan siapa kita. Dan biarlah kita ada di dalam gereja yang mau memberikan yang namanya didikan-didikan untuk membersihkan kita. Dan kita harus tahu bahwa yang namanya peperangan orang-orang Kristen yang terbesar itu adalah menghadapi diri sendiri. Itu adalah the biggest pain yang ada di dalam hidup setiap kita. Karena kita menghadapi diri kita sendiri. Kita menghadapi ourselves gitu. Nah, ketika kita ada di dalam didikan Tuhan, kita ini butuh sebuah mental yang kuat. Karena kalau kita dididik Tuhan dan kita gak punya mental, ujungnya kita akan lari dari semua didikan. Dan ketika kita lari, kita gak akan jadi kemana. Kita gak akan jadi siapa-siapa dan kita gak akan kemana-mana. Tapi ketika kita ada di dalam didikan Tuhan dan kita gak lari, kita akan punya mental seperti Kristus. Kita akan punya karakter seperti Kristus. Keluar karakter seperti Kristus di dalam hidup setiap kita. Dan kita juga menjadi orang-orang yang punya hak, tanda kutip, untuk yang namanya berkat, mendapatkan berkat yang Tuhan sudah sediakan di dalam hidup setiap kita. Nah, kita buka di satu ayat, yaitu di Amsal 24 ayat 16, berkata seperti ini versi TPT-nya. For the lover of God may suffer adversity and stumble 7 times, but they will continue to rise over and over again. Inilah firman Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan yang dikasihi Tuhan, mungkin di dalam proses Tuhan, di dalam didikan Tuhan, kita mungkin akan jatuh, kita mungkin akan gagal berkali-kali. Tapi yang membedakan setiap kita anak-anak Tuhan yang dikasihi dan memiliki mental adalah kita bangkit dan bangkit lagi. Itu yang membedakan ketika kita ini mempunyai mental yang kuat di dalam hidup setiap kita. Jadi ketika Tuhan mendidik kita, kita harus punya mental yang membuat kita itu tetap bangkit. Karena dengan kita tetap bangkit, itu akan menyenangkan Tuhan. Karena apa? Kita memiliki kerendahan hati untuk yang namanya mau dididik, mau diubahkan di dalam hidup setiap kita. Jadi memang di dalam firman Tuhan juga berkata bahwa di dalam setiap didikan awalnya itu mendatangkan duka, itu pasti. Karena setiap didikan itu pertama itu membuka siapa kita dan itu mengeluarkan yang buruk dalam hidup setiap kita, mengikis apa yang jelek dalam hidup kita. That's why itu membawa duka. Tapi yang kita harus percaya, ujungnya itu akan membawa kehidupan di dalam hidup setiap kita. Dan orang yang dipakai Tuhan, kita harus pelajari bahwa ternyata orang yang dipakai Tuhan itu bukan berdasarkan seberapa besar atau seberapa kecil dosa orang itu punya. Tapi yang membuat setiap orang itu bisa dipakai Tuhan adalah berapa kali kamu akan tetap bangkit ketika kamu gagal. Berapa kali kamu akan tetap bangkit ketika kamu ada di dalam didikan Tuhan. Itulah yang membedakan. Kuncinya adalah di dalam mental. Jadi di dalam proses didikan Tuhan, penting juga untuk setiap kita ini memiliki mental yang tahu bahwa kita ini adalah anak yang dikasihi, anak yang dicintai, dan anak yang berkenan. Kalau kita baca di dalam firman-Nya, kata pertama adalah for the lovers of God. Spesifik berkata for the lover of God. Artinya apa? Yang dikasihi Tuhan. Gak mungkin kita tuh gak mungkin yang namanya bisa mendidik orang yang kalau kita pun gak kenal. Karena apa? Ya mungkin ada rasa gak mau tahu gitu ya. Mungkin ya udahlah ketemu cuma sekali. Tapi berbeda kalau kita itu mengasihi orang itu. Kita pasti mau memberitahu dia apa yang benar, apa yang harusnya
dia lakukan. Seperti itulah Tuhan kita. For the lovers of God. Karena begitu besar Tuhan, kasih Tuhan di dalam hidup setiap kita. Tuhan mau mendidik setiap kita untuk mengubah setiap kita menjadi orang yang lebih baik, menjadi orang yang memiliki keindahan di mata Tuhan. Jadi penting buat setiap kita itu tahu bahwa ketika ada didikan di dalam hidup kita, bukan karena Tuhan jahat, bukan karena Tuhan mau mempermalukan kita, bukan karena Tuhan itu mau dunia tanda kutip mengetahui seberapa kotornya atau seberapa busuknya kita. No, tapi karena begitu besarnya Tuhan. Karena kita adalah anak yang dikasihi, karena kita adalah anak yang dicintai, dan karena kita adalah anak yang berkenan. Itulah kenapa kita dididik sama Tuhan. Dan kita kalau misalnya kita kehilangan mental ini tahu bahwa kita ini dikasihi, kita akan menjadi orang yang minder. Ketika season berat dalam hidup kita terjadi, ketika orang-orang yang tanda kutip kanan kiri kita diberkati ataupun badai itu datang, kita akan melihat diri kita bukan siapa-siapa, dan ujungnya kita gak bisa tanda kutip masuk ke surga. Kenapa? Karena kita menghilangkan status kita sebagai anak yang dikasihi, sebagai anak yang dicintai, dan sebagai anak yang diberkenan di hadapan Tuhan. Jadi milikilah mental ini, mental yang tahu bahwa kita ini anak yang dikasihi, anak yang dicintai, dan anak yang berharga. Karena kalau kita harus juga tahu dan belajar, target setan yang paling pertama itu adalah orang-orang Kristen atau anak-anak Tuhan yang bodoh akan firman Tuhan, yang bodoh akan knowledge. Itu yang tak menjadi target pertama Tuhan. Strategi setan di dalam hidup setiap kita adalah membuat kita tetap bodoh dan tetap jatuh. Itu yang iblis mau. Tapi yang beda Tuhan mau dalam hidup setiap kita, Tuhan mau katakan, ayo hancurin kebodohan itu bersama Tuhan. Lewat apa? Lewat didikan, lewat firman Tuhan, lewat setiap khotbah-khotbah yang mungkin tanda kutip hit diri kita, dan buat kita itu tahu, oh itu aku dan aku mau berubah. Itu yang harus keluar di dalam hidup setiap kita. Jadi penting buat setiap kita itu memiliki mental yang kuat untuk kita gak menjadi lari di dalam didikan Tuhan, dan memiliki mental yang tahu bahwa kita ini dikasihi, kita itu dicintai, dan kita itu berkenan, agar setiap kita tidak lagi dapat dipakai oleh si jahat. Ketika suara apapun, suara dari si jahat masuk dalam hidup kita yang berkata, kok kamu dipermalukan, kok kamu dibuat malu, kamu terlihat bodoh. Kita tahu bahwa dalam hati kita tahu bahwa ini karena Tuhan mencintai kita, ini karena Tuhan begitu mengasihi kita, ini karena Tuhan membuat kita ini mau berkenan di hadapannya. That's why Tuhan menunjukkan siapa kita, dan that's why Tuhan mendidik kita dengan begitu rupa. Dan kita tahu bahwa kalau kita memiliki mental itu akan membuat kita cukup untuk yang namanya mengalahkan setiap suara dari si jahat. Dan ketika kita tahu bahwa kita ini anak yang dikasihi, anak yang dicintai, dan anak yang berkenan, itu juga akan cukup membuat kita itu menyelesaikan panggilan kita sampai akhir. Ketika season apapun dalam hidup kita, mungkin kita belum diberkati, mungkin kita belum yang namanya doa-doa kita dijawab, kita tetap tahu dan percaya, oh aku ini anak yang dikasihi, aku ini anak yang dicintai, dan aku ini anak yang berkenan. Dan itu cukup. Dan aku tetap percaya bahwa rancangan yang ada daripada Tuhan itu adalah rancangan yang penuh dengan harapan. Dan itu cukup harusnya membuat kita itu menyelesaikan panggilan kita di dalam anugerahnya. So I hope dari video ini kita semua dapat belajar betapa pentingnya memiliki mental yang kuat di dalam Tuhan, dan memiliki mental yang tahu bahwa kita ini dikasihi, dicintai, dan berharga di hadapan Tuhan. So I hope dari video ini bisa memberkati setiap teman-teman. Thank you buat setiap teman-teman yang sudah menonton video ini. God bless.